Di Vietnam itu dibilang kulturnya mirip kayak Cina, mereka nggak mau dibilang kayak Cina. Tapi mukanya secara fisik, physically orang Cina. Kemudian agamanya juga sebagian besar Buddha, sehingga kesulitan saya di sana adalah komunikasi pertama. Komunikasinya itu orang sana, bahasa Inggrisnya, Indonesia itu kan nggak bagus ya bahasa Inggrisnya. Kalau dibandingkan Malaysia, Singapura, kita paling jelek ya. Tapi sana lebih jelek lagi bahasa Inggrisnya. Jadi komunikasi itu adalah hambatan utama saya. Meskipun kelas saya kelas internasional, jadi kalau di kelas ya ngomongnya bahasa Inggris. Teman-teman saya banyak, sebagian besar dari Afrika. Teman sekamar saya dari Afrika. Yang anak Vietnamnya hampir 50%. Kemudian sebagian besar Afrika, baru saya salah satunya dari Indonesia waktu itu. Karena memang sekelas jumlahnya cuma 20-an. Itu hambatan bahasa, karena saya kalau mau pergi ke pasar, mau nanya ini harganya bawang berapa, beras berapa, nah itu susah, jadi pakai bahasa Tarsan. Saya belajar sedikit aja bahasa Vietnamnya untuk bertanya ini harganya berapa, untuk menawar harga gitu, jadi pakai kalkulator gitu. Itu pertama kesulitannya. Kedua, faktor makanan. Ya, jadi sebagian besar warung yang ada di sana pasti mengandung makanan yang nggak halal. Jadi mereka makannya ya babi dan sebagian kecil makan anjing juga. Jadi disiapkan di restoran. Jadi saya jelas nggak bisa makan di semua restoran, kecuali restorannya ada label halal. Label halal itu biasanya restoran India, Malaysia, Indonesia. Cuman mahal. Kalau saya makan itu nggak sampai sebulan habis duit saya untuk ini jatah beasiswanya. Apa yang saya lakukan? Saya nyetok ayam, saya beli ayam, dipotong di situ, saya yang motong, pedagangnya yang megangin ayamnya. Nah, itu salah satu cara. Kemudian ada yang jualan daging halal, ada, itu saya juga nyetok, agak mahal dikit. Kemudian ada yang jual tempe, orang Indonesia. Kalau telur banyak, gitu. Mie instan juga banyak. Sayur-sayurannya sama kayak di kita, buah-buahnya juga sama. Jadi saya akhirnya nggak kesulitan. Pasar juga deket dari kampus. Jadi itu strategi saya untuk bertahan hidup di sana. Jatuhnya juga lebih murah kalau masak sendiri dibandingkan beli. Kemudian strategi yang lain itu setiap ada kegiatan apapun di Kedutaan Besar Indonesia, pasti ada acara makan-makannya, itu saya wajib hadir. Karena pulangnya oleh Ibu Dubes saya diperbolehkan untuk membawa kotak sendiri dan membawa makanan sisa. Jadi hubungannya dengan orang kedutaan itu erat banget karena ya tahu kan di sana kondisinya seperti itu. Kenapa akhirnya menjatuhkan pilihan kepada bidang public health atau kesehatan masyarakat? Karena pada akhirnya saya mengetahui bahwa permasalahan kesehatan di NTB umumnya, di Lombok khususnya, itu ternyata tidak jauh berbeda dengan di Papua. Yang tadinya saya kepingin ke Papua untuk mengabdi, tapi ternyata permasalahan kesehatan yang kita hadapi tidak jauh dengan Papua. Seperti misalnya angka kesehatan ibu dan anak waktu itu ya, waktu saya baru awal-awal jadi dosen, angka kesehatan ibu, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita itu selalu kalau orang Jawa itu bilangnya unda-undi. Jadi kalau misalnya 34 provinsi, Papua ini paling jelek gitu ya pencapaiannya. Kita itu ya 32, 33 gitu. Jadi ya berarti memang ditakdirkan untuk di Lombok, stay di Lombok ya karena itu, karena permasalahan kesehatannya belum bisa teratasi dengan baik. Itu alasan pertama. Alasan keduanya, seperti tadi saya sampaikan, memang passionnya ternyata tidak di belajar spesialistik. Karena ya entah kenapa tidak semua orang suka pegang pasien ya. Jadi saya pegang pasien itu sekarang ini hanya diberi jadwal sekali aja seminggu, itu ya supaya ilmunya nggak hilang, untuk feel-nya untuk pegang pasien. Tapi untuk kasus yang gawat darurat, yang agak serem-serem gitu, kayaknya bukan feel saya di situ gitu. Public health itu lebih ke pencegahan. Jadi bukan ke penanganan suatu penyakit, tapi lebih ke pencegahan. Mindsetnya berbeda, pendekatannya jadinya berbeda. Kalau spesialis ya
mengobati apa yang sudah ketemu, sakitnya apa, itu diobati. Tapi kalau kami lebih ke faktor-faktor apa sih yang menyebabkan sakit itu yang kami ingin ketahui. Kemudian bagaimana cara kita mengintervensi supaya faktor-faktor tersebut tidak menyebabkan kejadian sakit ini terjadi. Kalau spesialis itu di ujung kerjanya, kami di public health lebih ke pangkal. Jadi banyak cabang ilmunya. Public health itu mulai dari promosi kesehatan, kemudian ada cabang ilmu epidemiologi yang mempelajari tentang sebaran atau pola penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit itu. Kemudian ada biostatistika, kemudian ada kesehatan lingkungan. Begitu, jadi lebih ke manage faktor-faktor itu supaya tidak menyebabkan sakit. Pendekatannya lebih ke komunitas, bukan pendekatan ke individu. Jadi lebih, ya itu tadi, kalau promosi kesehatan sasarannya siapa sih yang pas gitu. Kita tujuannya apa sih, mengedukasi atau mempromosikan kesehatan. Jadi lebih kayak belakang panggung sih sebetulnya. Kalau spesialistik kan ya udah menangani penyakit yang ada saat itu. Saya rasa Indonesia, Lombok khususnya, cukup penting untuk memperkuat level pencegahannya. Kita bilangnya fasilitas kesehatan tingkat primer yang memegang peran itu, puskesmas terutama. Jadi kita inginnya memperkuat di situ sebetulnya kesehatan primernya, teman-teman di puskesmas. Nah, nantinya teman-teman dokter ini yang baru lulus juga pasti nggak mungkin langsung sekolah spesialis kan, pasti masih ada, sekarang malah masih ada tahap internship, yang mana salah satunya tidak hanya di rumah sakit, tapi juga banyak waktu dihabiskan di puskesmas. Maka ilmu-ilmu tentang public health harus diperkuat semasa kuliah. Setelah balik S2, biasanya kan kalau pemberi beasiswa S2 itu pasti bertanya di awal, setelah lulus kamu mau ngapain? Ya pasti saya akan kembali ke institusi saya karena saya abdi negara. Jadi setelah lulus saya kembali lagi ke Fakultas Kedokteran UNRAM, memperkuat di bagian IKM-nya. Sejauh ini sih saya menikmati ngajar sebagai dosen IKM. Saya membimbing beberapa koas yang sedang stase di puskesmas. Kemudian saya bisa merasakan bagaimana perjuangan mereka jadi dokter puskesmas gitu. Meskipun saya sendiri sebenarnya tidak punya pengalaman di situ. Kemudian saya membuka komunikasi seluas-luasnya dengan teman-teman di Dinkes Provinsi, di Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kabupaten yang terkait dengan pendidikan di Fakultas Kedokteran UNRAM. Jadi saya memiliki banyak link yang mana ini sangat mendukung saya untuk mengaplikasikan ilmu public health itu tadi. Kemudian selain sebagai dosen di bagian IKM, tahap akademik maupun tahap profesi, saya juga diminta untuk membantu di rumah sakit UNRAM. Karena rumah sakit UNRAM ini, ya kalau nggak kita orang UNRAM gitu ya, siapa lagi yang akan memajukan, kan begitu. Jadi saya bantu di manajemen. Sebagian besar waktu saya kalau di rumah sakit di manajemen, di bagian humas, karena dianggapnya mungkin saya mudah membangun komunikasi dengan pihak eksternal. Suami awalnya nggak ngizinin karena takut anak-anak nggak kepegang gitu kan. Tapi setelah saya meyakinkan bahwa ya memang dibutuhkan di rumah sakit, kalau nggak kita siapa lagi yang akan memajukan. Saya jual nama teman-teman sahabat-sahabat saya, dosen-dosen senior yang mereka loh berkenan gitu kan untuk memajukan rumah sakit kita, ya masa saya yang junior ini nggak mau ikutan bantu gitu. Akhirnya diizinkan. Anak-anak karena makin besar ya, mereka makin besar, makin paham ibunya bekerjanya seperti apa. Bahkan kadang-kadang sebelum pandemi, saya ajak ke kampus, saya ajak ke rumah sakit. Menurut saya menjadi pembelajaran sih buat mereka, mengetahui lingkungan kerja ibunya, sehingga mereka bisa lebih maklum. Pertama, mereka bisa bekerja sama. Mereka juga jadi punya spirit bahwa orang belajar itu manfaatnya seperti ini loh, bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang saya inginkan. Jadi anak-anak saya upayakan selalu terlibat. Anak-anak akhirnya jadi mandiri. Itu enaknya, karena kami juga
memutuskan nggak punya pembantu sejak 7-8 tahun terakhir ini, saya dan suami mau nggak mau ngajari anak-anak untuk sebisa mungkin mandiri. Jadi sudah bagi-bagi tugas. Anak pertama bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel. Anak kedua bagian masak nasi. Jadi masing-masing sudah punya tugasnya sendiri-sendiri sesuai proporsi usianya. Masih pengen sekolah lagi nggak ya? Pengen banget. Apalagi jenjang karir dosen, mau nggak mau ya harus sekolah kan. Lagi-lagi saya pengennya gratisan lah. Jadi ini sedang berjuang mengumpulkan niat untuk bikin aplikasi lagi untuk bisa dapat beasiswa lagi. Mudah-mudahan bisa dapat. Kalaupun nggak dapat ya setidaknya udah nyoba lah ya. Kenapa kok masih pengen sekolah lagi? Selain karena jenjang karir dosen, juga saya ingin ngasih contoh ke anak-anak. Belajar itu nggak henti-henti loh, gitu. Jadi kalau udah selesai ujian SD, naik SMP, kamu kira udah selesai? Ya enggak, masih ada SMA. Masih ada berikutnya lagi. Jadi intinya hidup ya buat belajar. Terus belajar, kalau sudah belajar buat apa? Ya pasti akan bermanfaat. Ilmunya pasti akan bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Setelah ini, saya kan tadi sudah sampaikan pengen lanjut lagi untuk melanjutkan S3 ya, karena jenjang karirnya memang demikian sebagai dosen. Setelah S1, S2, S3. Sekarang ini lagi proses berjuang untuk bisa menyusun aplikasi beasiswa lagi. Entah bagaimana nanti diterima atau enggaknya, yang penting sudah berusaha. Selain karena jenjang karir yang dosen memang harus S3, itu saya juga ingin memberikan ini ya, motivasi buat anak-anak ya. S3-nya mau ngambil apa? Saya rasa masih tetap public health, hanya saja mungkin lebih spesifik bidangnya. Saya sendiri pengennya di promosi kesehatan atau kebijakan kesehatan atau kesehatan ibu dan anak. Banyak ya, gitu. Jadi intinya di antara 3 itulah pengennya. Entah nanti berhasil ke arah yang mana. Setelah menjadi dokter, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya menekuni bidang public health. Karena dari sekian ribu lulusan dokter setiap tahunnya, itu tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa jadi spesialis. Dari hitung-hitungan angka saja, barangkali kasus yang ditangani itu lebih banyak memang kasus di tingkat primer. Tidak banyak yang dirujuk, apalagi dengan era BPJS sekarang, yang dirujuk pun dibatasi kasus-kasusnya, sehingga ya memang kebutuhan dokter umum, dokter layanan primer itu jauh lebih banyak seharusnya dibandingkan dokter spesialis. Maka mau tidak mau mempelajari public health adalah suatu keharusan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ingin lebih mendalami lagi public health, begitu banyak beasiswa di luaran yang menawarkan public health. Sebagian besar beasiswa dari Australia, dari Amerika, dari England, negara-negara Eropa, itu mereka menawarkan public health, bukan spesialistik. Sangat jarang beasiswa di bidang spesialistik di luar negeri. Kemudian yang ketiga, orang public health itu bisa masuk kemana-mana. Pengambil kebijakan ekonomi, ya kadang-kadang melibatkan, bukan kadang-kadang, sering. Saat ini, kondisi pandemi saat ini, siapa yang ditanya? Orang public health. Jadi tidak hanya spesialistik, tetapi malah yang ditanya orang public health. Prediksinya bagaimana? Pola epidemiologinya bagaimana? Promosi kesehatan yang baik seperti apa supaya masyarakat bisa mengubah perilakunya? Itu orang public health. Jadi ke depan, saya rasa kalau ingin menuntaskan masalah kesehatan secara umum, harus banyak ahli-ahli di bidang public health. Ini sebenarnya pesan dari bapak saya saat saya keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana waktu itu. Pesannya bapak saya yaitu, kalau mau kaya, jangan jadi dokter, jadilah pedagang. Tapi jangan jadi dokter yang berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananto Wiweko, founder dan tim dokterkarir.com serta kanal YouTube Dokter Karir. Dokterkarir.com ini kami dirikan untuk membantu adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA, serta fresh graduate menemukan pilihan karir yang tepat. Dengan cara kami menceritakan pengalaman
profesi dari sudut pandang Bapak Ibu pelaku profesi tersebut. Di kesempatan ini dengan rendah hati saya mengajak rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu dokter untuk menjadi narasumber kami. Kenapa? Karena di tahap awal dokterkarir.com fokus bercerita mengenai karir-karir di dunia kedokteran. Kami berharap insight dari Bapak Ibu, pengalaman hidup dari Bapak Ibu, cerita dari zaman sekolah sampai pekerjaan, itu membantu kawan-kawan kita yang muda menemukan pilihan yang tepat. Selain memang nanti menjadi amal kita, karena salah satu amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat, harapan saya dengan Bapak Ibu bercerita, itu ada insight-insight, pandangan-pandangan baik dari Bapak Ibu yang bisa ditangkap adik-adik kita. Oleh karena itu, sekali lagi dengan kerendahan hati, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bercerita, mungkin dalam 10-30 menit video, yang nanti harapan kami bisa menginspirasi adik-adik ini menjadi dokter yang lebih baik. Demikian, sekali lagi, salam dari kami, dari Mataram, Lombok. Saya Adnanto Wiweko, dokterkarir.com.